Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1464 Melompat dari Tebing. Di hutan lebat, dua sosok saat ini bolak-balik dengan kecepatan tinggi. Sepanjang jalan, Ling Feng juga memiliki niat menguji Ye Yuan, sengaja mempercepat langkahnya. Bergerak di dalam hutan lebat ini, hanya teknik gerakan menjadi cepat tidak berguna. Itu memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk respon seniman bela diri. Ling Feng mereka semua berpatroli di daerah ini sepanjang tahun dan sangat akrab dengan medan di sini. Karena itu, kecepatannya juga sangat cepat. Dia mendesak kecepatannya ke batas dan berlari liar untuk waktu yang lama, berpikir dalam benaknya bahwa dia mengguncang Ye Yuan dari jarak tertentu sebelum memperlambat langkah kakinya. Tetapi ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak bisa tidak terkejut. Ye Yuan seperti hantu dan benar-benar mengikuti tidak jauh di belakangnya selama ini. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Dia sebenarnya benar-benar tidak merasakan keberadaan Ye Yuan sebelumnya. Jika Ye Yuan memberinya pedang dari belakang, dia sudah akan menjadi mayat saat ini. Melihat ekspresi Ling Feng, Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saya katakan sebelumnya, teknik gerakan saya masih baik-baik saja, saya tidak akan menahan Anda." Petik 2. Ling Feng tersenyum agak malu dan berkata, "Adik Ye memiliki keterampilan yang baik, Ling ini benar-benar membuat kesalahan penilaian." Petik 2. Dia menemukan bahwa dia benar-benar meremehkan Ye Yuan. Setidaknya di hutan lebat ini, untuk bisa mengikutinya tanpa bersuara, itu sama sekali bukan apa yang bisa dicapai oleh tahap awal Heaven Glimpse tahap awal. Hanya berdasarkan ini, Ye Yuan memiliki kualifikasi untuk masuk tentara. Dengan keterampilan Ye Yuan, dia benar-benar akan menjadi ahli dalam menyelidiki intel musuh. Ling Feng sangat akrab dengan rute, membawa Ye Yuan untuk mengambil jalan memutar besar, akhirnya mendaki ke puncak Finkaling Ridge. Pemandangan spektakuler di depan mata mereka juga mengguncang hati Ye Yuan. Di depan ada tebing selebar 100.000 kaki, di bawah jurang dalam hingga dasar tidak bisa terlihat. Ini adalah parit alami yang tidak dapat diatasi dengan kekuatan individu. Selanjutnya, setelah Ye Yuan mencapai puncak, dia segera merasakan langkah kakinya menjadi jauh lebih berat. Medan gravitasi yang kuat membuatnya, pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse Realm ini, agak kesulitan untuk berjalan juga. Parit alami ini benar-benar luar biasa seolah dilakukan oleh para dewa. Medan gravitasi di sini belum yang terkuat. Semakin ke tengah jurang alami ini, semakin kuat gravitasi. Oleh karena itu, jurang alami ini tidak dapat disilangkan sama sekali. Benar-benar tidak tahu bagaimana iblis-iblis itu datang, kata Ling Feng agak bingung. Ye Yuan berkata, "Kami membuat jalan memutar besar. Mungkin ada beberapa lusin mil jauhnya dari tempat mereka melintasi parit alami. Sekarang, mari kita lebih berhati-hati dan mendekatlah ke sana." Petik 2. Ling Feng mengangguk, menggambar baru ke tempat di mana ras iblis melintasi jurang alami. Kedua orang itu dengan hati-hati melewati beberapa lusin mil. Akhirnya, tatapan mereka berbalik, memandangi ngarai besar setinggi 100.000 kaki itu. Hanya untuk melihat bahwa di dalam ngarai besar itu, sebuah kapal terbang yang bisa membawa beberapa lusin orang saat ini perlahan-lahan terbang. Perahu terbang itu benar-benar melayang di udara dan tidak jatuh. Saat ini sedang mengangkut tentara ras setan batch demi batch, terbang ke sisi ras manusia. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa kapal terbang ini tidak besar. Sepertinya itu hanya bisa mengangkut 5 hingga 6 regu setiap kali. Rekon bahwa para prajurit ras jahat Ye Yuan yang mereka temui adalah kelompok pertama yang dikirim. Mereka benar-benar dapat terbang di atas parit alami ini. Ini terlalu mengejutkan. Untungnya kami bertemu dengan sekelompok prajurit ras jahat. Kalau tidak kali ini, Tiderain City pasti tidak bisa dipertahankan. Ling Feng menurunkan suaranya dan berkata. Ye Yuan tidak berbicara, menatap ke arah kapal terbang itu, sebuah penampilan seolah-olah dia tenggelam dalam pikirannya. Ling Feng melanjutkan, "Tidak mungkin, harus membawa berita ini kembali ke kota Tiderain. Jika tidak, ketika tentara ras iblis selesai berkumpul, kota Tiderain akan diserang dari depan dan belakang." Petik 2. Dengan kapal terbang ini, ras iblis akan mampu mengirim pasukan ke sisi Finkaling Ridge tanpa henti. Pada saat itu, dengan serangan penjepit dua cabang, kota Tiderain akan menghadapi ancaman yang lebih besar. Oleh karena itu, Ling Feng sudah tidak sabar untuk kembali ke kota Tiderain dan melaporkan intelijen utama ini ke kota Tiderain. Tetapi pada saat ini, pembangkit tenaga listrik ras iblis saat ini memiliki alisnya yang dirajut beberapa mil dari Ling Feng. Aura pada iblis ini sangat kuat,
memberi orang rasa penindasan yang sangat kuat. Ini adalah pemimpin tentara ras iblis ini, Siulai, pembangkit tenaga listrik realem dewa setengah stop. Orang-orang dari beberapa regu itu belum kembali. Siulai berkata dengan suara berat. Membalas yang mulia, belum ada berita. Beberapa regu tampaknya kehilangan kontak, kata seorang bawahan dewa asal. Alis Siulai rajutan semakin erat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah mereka bertemu tentara ras manusia? Ini tidak mungkin. Menurut intel kami, Fin Kaling Ridge di daerah ini, pasukan kota Tiderain sangat jarang datang. Kirim orang untuk pergi dan menanyakan tentang intel lagi dan mencari keberadaan beberapa tim itu. Saya ingin melihat orang itu jika hidup, mayat jika mati. Petik 2. Ya, yang mulia. Bawahan itu menjawab dan pergi. Siulai mondar-mandir terus-menerus, jelas agak mudah tersinggung. Menyeberangi parit alami Fin Kaling Ridge kali ini adalah rencana besar beberapa dekade yang direncanakan dan dipersiapkan oleh ras iblis. Tidak mungkin ada kecelakaan sedikit pun. Pada saat itu, ketika tentara langit turun dari surga, satu kota Tiderain pasti akan dilanggar. Selama kota Tiderain dilanggar, tentara ras iblis akan dapat berbaris langsung tanpa perlawanan. Tapi Siulai tidak pernah berpikir bahwa mereka sebenarnya digagalkan pada awal waktu ini. Beberapa regu yang dikirim untuk menanyakan informasi benar-benar menghilang tanpa suara. Tidak lama kemudian, bawahan datang untuk melapor sekali lagi. Yang mulia, beberapa regu itu tampaknya menguap ke udara tipis, tanpa jejak sama sekali. Saya mengirim beberapa lusin tim untuk pergi dan menyelidiki tetapi tidak menemukan angka mereka. Tapi, sebuah tim menemukan beberapa jejak pertempuran di hutan lebat. Ekspresi Siulai suram sampai hampir meneteskan air dan dia berkata, untuk dapat membuang 5 regu tanpa suara, mungkin itu adalah pakar ras manusia. Tidak bagus, mereka mungkin memata-matai situasi militer di sekitarnya. Segera kirim semua orang yang datang untuk melakukan pencarian karpet di sekitarnya. Juga, Anda, memanggil beberapa komandan untuk saya. Kekuatan kedatangan sepertinya tidak lemah. Begitu kegiatan ditemukan, segera bergegas dan bunuh tanpa ampun. Petik 2. Ya, yang mulia. Siulai mengertakkan giginya dan berkata, sialan, bagaimana mungkin itu terjadi begitu kebetulan. Sekarang mereka sedang memata-matai situasi militer sekarang dan tidak mengirim berita itu kembali ke kota Tiderain. Petik 2. Gerakan ras iblis di sini sangat besar. Aura kuat yang samar-samar terlihat, mulai melakukan pencarian di sekitarnya. Ye Yuan berkata dengan lembut, pergilah, mereka mungkin menemukan bahwa beberapa regu hilang dan sudah curiga bahwa seseorang menyelinap masuk. Petik 2. Ling Feng mengangguk dan membawa Ye Yuan dengan tenang mundur. Skri. Tiba-tiba suara elang yang jelas bergema di udara. Ling Feng mengangkat kepalanya untuk melihat ketika dia mendengar suara ini dan ekspresinya tidak bisa membantu mengubah secara drastis. Tidak baik. Itu adalah iblis darah elang yang diangkat oleh ras iblis. Ini yang paling sensitif terhadap aroma ras manusia. Kami tidak bisa melarikan diri lagi. Petik 2. Kulit Ling Feng pucat, matanya benar-benar kehilangan semua harapan. Elang darah setan menemukan manusia. Mereka saat ini melarikan diri ke arah barat daya. Tiba-tiba seseorang di antara iblis berseru. Ketika si Elai mendengar suara ini, tatapannya berubah menjadi gelap, sosoknya bergerak eksplosif, melaju ke arah barat daya. Beberapa aura kuat menelan segalanya dan menyapu seperti air pasang. Terutama Siulai, bahkan dengan gangguan medan gravitasi, kecepatannya juga sangat cepat. Pada saat ini, hati Ye telah hancur juga. Di bawah medan gravitasi yang kuat, kecepatan Siulai masih lebih cepat dari yang lain, langsung menekan duo Ye Yuan. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Ling Feng, apakah kamu percaya padaku? Ling Feng membeku dan segera mengangguk. Bagus, lompat bersama. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Bab 1465 Pikiran Jenius. Swoosh, swoosh, swoosh. Masing-masing pusat kekuatan ras iblis bergerak seperti kilat, berlari ke arah tempat Ye Yuan Dup awalnya berdiri. Mereka melihat pemandangan belakang dua orang yang melompat dari tebing. Wajah Siulai sangat suram dan berkata, hanya 2 tahap awal surga glimpse. Bagaimana dia menghabisi 5 regu tanpa suara? Petik 2. Yang mulia, mereka, mungkin masih memiliki orang lain. 2 seniman bela diri surga manusia yang sangat kecil, bahkan jika kekuatan mereka kuat, juga tidak mungkin untuk membuat 5 regu benar-benar musnah, kata seorang bawahan. Siulai menganggukkan kepalanya dan menghela nafas sambil berkata, sepertinya, pihak kita di sini sudah terbuka.
Sudah tidak mungkin ingin menukik di Tiderain City. Upaya 10 tahun kami hancur dalam semalam. Petik 2. Yang lain juga sama kecewa. Mereka awalnya sangat menantikan pertempuran ini. Siapa yang tahu bahwa berita sebenarnya bocor pada jam ke-11, ini membuat eksploitasi militer mereka terhapus dalam sehari. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka sebenarnya sangat dekat dengan kesuksesan. Sayang sekali Ye Yuan kebetulan tersesat dan datang ke daerah ini, dan bahkan berlari ke 5 regu yang berpatroli. Kalau tidak, dengan Ling Feng kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka mengirim intel kembali? Beritahu pihak Suncliff, dan katakan saja bahwa pasukan kejutan yang muncul entah dari mana di sisi ini sudah kehilangan keefektifannya. Kami hanya bisa bergabung untuk menyerang dengan ganas, kata Xu Lei dengan sungguh-sungguh. Dia melirik jurang alami yang dalam hingga dasarnya tidak bisa dilihat dan berkata dengan mendengus dingin, kedua brengsek itu beruntung. Setelah duo Ye Yuan melompat dari tebing, tubuh mereka jatuh dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan itu lebih dari 10 kali lebih cepat daripada ketika mereka jatuh secara normal. Medan gravitasi yang mengerikan bahkan membuat mereka tidak dapat menyesuaikan postur jatuh mereka. Ling Feng sudah putus asa. Dia merasa bahwa tubuhnya akan dihancurkan oleh medan gravitasi besar ini bahkan sebelum dia mencapai dasar. Semakin jauh ke bawah, semakin besar gaya medan gravitasi ini, dan semakin cepat kecepatannya. Ling Feng merasa seperti pembuluh darah di seluruh tubuhnya akan meledak. Hanya saja dalam keadaan seperti ini, dia bahkan tidak bisa menyelesaikan menangis. Tiba-tiba, ekspresi Ling Feng berubah. Kecepatan jatuhnya sebenarnya melambat. Efek medan gravitasi pada dirinya sebenarnya berkurang. Kejutan ini sama sekali tidak signifikan. Jurang alami ini, semakin jauh ke bawah, semakin menakutkan medan gravitasi. Sama sekali bukan kekuatan manusia yang bisa bersaing. Ling Feng tahu bahwa pernah ada pembangkit tenaga listrik Realm Divine Lord yang berusaha mencari tahu tentang situasi jurang alami ini. Tapi dia tidak pernah kembali. Sejak saat itu, tidak ada orang lain yang berani memiliki ide tentang jurang alami ini. Ling Feng berbalik dan menatap Ye Yuan, tatapannya penuh dengan pandangan tidak percaya. Mata Ye Yuan tertutup rapat, tubuhnya memancarkan medan gaya yang aneh. Ling Feng tidak memperhatikannya sebelumnya. Baru sekarang dia tiba-tiba kaget bangun. Medan gaya aneh ini saat ini menjadi lebih kuat dengan kecepatan tinggi. Dan medan gaya ini jelas yang membuat kecepatan jatuh mereka melambat. Ling Feng tiba-tiba merasa seperti medan perang di sekitar mereka seperti pegas. Semakin jauh ke bawah, semakin kuat medan gaya. Akhirnya, sosok kedua orang itu tiba-tiba berhenti, melayang di udara. Ling Feng menatap Ye Yuan dengan ekspresi heran dan berkata, bagaimana kamu melakukannya? Pikiran Ye Yuan bergerak, sebuah tongkat kayu muncul di tangannya. Justru kayu semangat magnetisme asal. Ada medan kekuatan aneh di dalam jurang alami ini. Ini adalah suplemen yang bagus untuk kayu roh asal magnetisme saya. Semakin jauh ke bawah, semakin kuat medan gaya ini, dan kayu magnet asal magnet tumbuh dengan gila. Dan sekarang, akhirnya mencapai kondisi keseimbangan, Ye Yuan tersenyum dan berkata, asal mula magnet kayu roh Ye Yuan terus-menerus dibawa kepadanya. Tapi itu selalu terjebak di puncak tier 9 dan tidak menembus peringkat dewa. Menghadapi medan gravitasi yang aneh kali ini, itu adalah kesempatan bagi kayu roh magnet asal. Awalnya, Ye Yuan berencana menemukan kesempatan untuk datang dan membiarkan kayu semangat magnet asal menyerap gaya magnet untuk berevolusi. Hanya saja rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Dia tidak berharap bahwa mereka sebenarnya ditemukan begitu cepat. Didorong ke dinding, Ye Yuan hanya bisa mengambil risiko dan mencoba, melompat langsung ke jurang alami ini. Benar saja, medan gaya di sini tidak mengecewakannya. Semakin jauh ke bawah, semakin cepat evolusi Origin Magnetism Spirit Wood. Dalam waktu singkat ini, asal Magnetism Spirit Wood sebenarnya secara langsung menembus 2 peringkat di bawah medan kekuatan yang menakutkan ini, mencapai tingkat peringkat 2 surgawi. Ling Feng memandang kayu semangat asal magnetisme, terkejut sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia menatap Ye Yuan dengan tatapan aneh dan berkata, kamu menggunakan medan gravitasi jurang alami untuk mengembangkan Origin Magnetism Spirit Wood. Dia tidak benar-benar takut sebelumnya. Tapi melihat ke belakang sekarang, Ling Feng merasa kakinya menjadi lunak. Bagaimana jika evolusi gagal, bukankah keduanya harus hancur berkeping-keping? Ye Yuan tersenyum dan berkata, di bawah situasi seperti itu, apakah kita masih punya pilihan lain?
Yang datang lebih awal adalah setengah langkah pembangkit tenaga listrik raksasa surgawi iblis. Petik 2. Ling Feng membuka mulutnya dan berhenti berbicara. Memang, ini adalah cara terbaik. Yang paling penting, mereka memenangkan pertaruhan. Namun, pria di depannya ini tampak muda, tanpa pengalaman sedikit pun. Tetapi ketika melakukan sesuatu, dia benar-benar gila. Mungkin justru karena itu sehingga dia akan berpikir untuk bergabung dengan tentara ras manusia, kan? Tapi, bahkan jika Anda memiliki kayu semangat magnet asal, bagaimana Anda melakukannya? Ling Feng berkata dengan terkejut. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ketika saya melihat kapal terbang ras iblis sebelumnya, saya sedang memikirkan masalah ini. Medan gravitasi jurang alami ini begitu kuat, agar mereka dapat mengatasi jurang alami, mereka pasti memanfaatkan medan gravitasi ini. Jadi saya berpikir, jika saya menciptakan medan gravitasi juga, saya dapat menggunakan medan gravitasi ini untuk menghasilkan gaya tolak atau tidak, dan saya akan dapat melayang di udara. Mencobanya, memang seperti itu. Agaknya, di atas kapal terbang ras iblis, mereka pasti menciptakan medan gravitasi juga, itulah yang memungkinkan mereka dapat terbang melintasi jurang alam. Petik 2. Ling Feng menatap dengan mulut ternganga karena mendengarkan. Orang ini benar-benar jenius. Perlombaan iblis tidak tahu berapa tahun sebelum datang dengan metode ini. Tapi itu retak oleh Ye Yuan dalam sedetik. Itu sederhana untuk dikatakan, tetapi mencapai itu sama sekali bukan hal yang mudah. Medan gravitasi jurang alami ini terlalu kuat. Ingin menetralisir medan gaya ini tidak dapat dicapai dengan santai membuat kapal terbang dengan medan gaya. Sedikit off dan itu hanya bisa menjadi hasil dari kapal yang dihancurkan dan orang-orang binasa pada akhirnya. Jika bukan karena itu, ras iblis juga tidak akan menggunakan bertahun-tahun untuk meneliti kapal terbang skala kecil. Bagi Ye Yuan untuk dapat melakukan ini adalah karena kendalinya atas roh magnetisme asal telah lama mencapai tingkat ketinggian yang luar biasa. Selama proses jatuh, Ye Yuan telah menyesuaikan medan gravitasi origin magnetism spirit wood, berusaha untuk mencapai keadaan keseimbangan dengan medan gravitasi jurang alami. Di antara ini, roh kayu asal magnetisme masih berevolusi dengan gila. Untuk dapat mencapai ini dalam waktu singkat, itu tidak bisa dibayangkan. Melihat ekspresi Ling Feng, Ye Yuan tersenyum dan berkata, ayo, sudah terlambat. Mari kita menghindari bagian ini sebelum naik, jangan berjalan ke dalam perangkap. Oh, benar, Kapten Ling, soal kayu magnetisme asal magnet ini, berharap Kapten Ling merahasiakannya untukku. Petik 2. Ling Feng membeku dan segera mengangguk. Kayu roh magnetisme asal ini berevolusi ke peringkat 2 surgawi adalah harta yang agak kuat. Itu bahkan bisa menjadi salah satu kartu truf Ye Yuan. Hal semacam ini, Ye Yuan secara alami tidak mau memberitahu orang lain. Dia dan Ye Yuan hanya kenalan biasa dan tidak dianggap memiliki persahabatan yang sangat mendalam. Bagi Ye Yuan untuk rela menyelamatkan hidupnya sudah tidak mudah. Lagi pula, dalam keadaan seperti ini, orang tambahan adalah titik risiko tambahan. Bab 1466 Cemburu pada orang benar dan iri pada yang kuat. Menjadi jalan yang sangat panjang dan tak tertembus, kota Tiderain dibangun melawan gunung, sangat megah. Tembok kota itu seperti gerbang, menjaga pasukan besar iblis keluar dari gerbang selama jutaan tahun. Perlombaan iblis itu seperti perang. Sejak kebangkitan Kaisar Langit Jiu Sang, kota Tiderain ini menjadi salah satu medan pertempuran penting manusia dan iblis, dua ras. Kota kerajaan anggrek yang terkemuka pernah mengirim beberapa pembangkit tenaga dewa alam surgawi, berusaha merebut kota Tiderain. Sisi River Eternal Imperial City juga tidak mau menunjukkan kelemahan, sama-sama mengirimkan beberapa pembangkit tenaga dewa realem dewa untuk berurusan dengan musuh. Pertempuran itu berlangsung hingga langit berubah gelap dan bumi redup, hampir meruntuhkan kota Tiderain. Pada akhirnya, kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Selusin atas pembangkit tenaga listrik Realem Divine Lord hampir sepenuhnya dimusnahkan. Sejak saat itu, kota Kekaisaran Anggrek yang unggul tidak berani merebut kota Tiderain lagi, tetapi menempatkan titik fokus perang di sepanjang garis lain. Dalam beberapa juta tahun ini, kota kerajaan Anggrek yang terkemuka dan kota kerajaan yang abadi sungai keduanya memiliki kemenangan dan kekalahan, tetapi keduanya tidak dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Karena kota-kota lain di sepanjang perbatasan lainnya semuanya sangat dalam. Setelah ras iblis melancarkan serangan, sangat mudah untuk menghadapi musuh dari depan dan belakang. Bahkan jika mereka sesekali bisa mengalahkan manusia, mereka akan diusir oleh taktik gelombang manusia ras manusia juga segera.
Hanya kota Tiderain ini yang pernah dilanggar, tentara ras iblis akan mampu mendorong maju tanpa lawan, langsung menuju River Eternal Imperial City, yang paling penting. Karena itu, bahkan setelah bertahun-tahun, ras iblis tidak pernah menyerah pada gagasan untuk menyerang kota Tiderain. Terbang melintasi Finkaling Ridge adalah langkah militer yang cerdik. Itu bisa langsung melintasi tembok selatan kota Tiderain, langsung menyerang sisi utara kota Tiderain. Berbeda dengan formasi susunan tembok kota selatan yang tak terhitung jumlahnya yang menguat, tembok kota utara tidak diragukan lagi jauh lebih lemah. Begitu pasukan tiba-tiba muncul entah dari mana dan serangan itu berhasil, kota Tiderain pasti akan dilanggar. Sepanjang jalan, Zhao Bin langsung mengenyahkan yang lain, mendesak esensi surgawi ke batas, bergegas kembali ke kota Tiderain. Cepat buka gerbang kota. Buka gerbang kota dengan cepat. Aku Zhao Bin di bawah komando Centurion Zhong Tao, cepat buka gerbang kota. Zhao Bin berteriak di bagian atas suaranya, menggunakan semua kekuatannya untuk berteriak di tembok kota. Berderit. Gerbang kota dibuka. Zhao Bin menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk bergegas masuk. Zhao Bin, mengapa kamu kembali sendirian? Di mana sisanya? Anda bingung dan panik, apa yang terjadi? Seorang tokoh datang untuk menyambut ketika dia berkata dengan agak sedih. Zhao Bin membeku dan berkata, Centurion. Hal-hal buruk. Tentara ras iblis tidak tahu metode apa dan sedang mengisi dari jurang alami Finkaling Ridge di sisi itu. Petik 2. Orang ini tepatnya Zhong Tao, perwira regu Ling Feng. Di bawah Zhong Tao, kekuatan Ling Feng adalah yang terkuat, prestasi militernya juga yang paling mengesankan. Dia bisa menerobos ke tahap menengah Heaven Glimpse kapan saja dan mengancam posisi perwira Zhong Tao. Karena itu, dia selalu waspada terhadap Ling Feng. Alis Zhao Tao berkerut dan dia berkata, omong kosong apa yang kamu katakan? Bagaimana ras iblis bisa datang dari sisi itu? Petik 2. Zhao Bin berkata dengan cemas, Tuan Centurion, itu benar sekali. Kami bertemu dengan 5 regu ras iblis. Kapten mereka mengatakannya secara pribadi. Petik 2. Tapi Zhong Tao masih tidak percaya dan berkata, perlombaan iblis itu licik, apa yang mereka katakan, Anda percaya juga. Juga, jika Anda semua benar-benar menemukan 5 regu, bagaimana Anda melarikan diri? Petik 2. Zhao Bin tidak bisa menahan tersedak saat dia berkata, itu mungkin beberapa senior manusia yang melewati kita yang menyelamatkan kita. Lord Centurion, apa yang saya katakan benar-benar benar. Petik 2. Melihat bahwa Zhong Tao tidak mempercayainya, Zhao Bin cemas sampai dia menyewa dengan gelisah. Dia juga tahu bahwa Zhong Tao tidak menyukai pasukan mereka. Hanya saja dia tidak berharap bahwa saat dia memasuki gerbang kota, orang yang dia temui adalah Zhong Tao. Zhong Tao mengerutkan kening dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan bertanya padamu, bagaimana ras iblis datang dari jurang alam? Berapa banyak orang yang datang? Siapa yang memimpin tim? Petik 2. Zhao Bin benar-benar pingsan, bagaimana dia tahu? Lord Centurion, Kapten sudah pergi untuk menyelidiki intel dan mungkin bisa segera kembali. Pada saat itu, dia akan memiliki informasi terperinci untuk dikirim kembali. Tetapi situasi militer sangat mendesak, masalah ini harus dilaporkan dan meminta Jenderal Agung untuk membuat keputusan akhir. Kata Zhao Bin. Tapi Zhong Tao tanpa henti dan berkata dengan marah, Zhao Bin, kamu sudah selesai atau belum? Kalian pergi untuk berpatroli dan tidak menemukan berita, dan kembali untuk berbicara sampah. Bagaimana jika ini adalah desas-desus yang sengaja disebarkan oleh iblis-iblis itu, dengan sengaja memancing kita untuk membangun pertahanan di gerbang kota utara, tetapi mereka menyerbu masuk dari gerbang kota selatan. Siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? MN. Anda memikulnya atau saya? Petik 2. Zhao Bin benar-benar mengempis. Dia dibuat terdiam oleh Zhong Tao. Terus terang, Zhong Tao tidak mau memikul tanggung jawab ini. Lagi pula, itu bukan insiden ras iblis yang menyelinap ke Finkaling Ridge yang belum pernah terjadi di wilayah ini sebelumnya. Oleh karena itu, saat Zhong Tao mendengarnya, dia merasa ini tidak dapat diandalkan. Lagi pula, melintasi jurang alami, hal semacam ini, terlalu fantastik. Plus, Zhong Tao bias terhadap pasukan Ling Feng untuk memulai. Dia bahkan kurang mau melaporkan masalah ini dalam keadaan di mana tidak ada bukti konklusif. Apa yang kalian semua pertengkarkan? Apa yang terjadi? Sama seperti Zhao Bin bingung apa yang harus dilakukan, suara yang menakjubkan terdengar. Saat Zhong Tao mendengar, dia buru-buru memberi hormat dan berkata, Komandan Wang, tidak banyak. Bawahan ini terlalu lalai dalam melakukan sesuatu, saya hanya menguliahi dia.
Petik 2. Zhao Bin baru saja akan berbicara ketika Zhong Tao menatapnya dengan tajam. Jelas, dia mengancamnya. Komandan Wang menganggukkan kepalanya dan berkata, patroli di sini selesai, kalian semua pergi ke kota selatan saat itu. Baru-baru ini, ras iblis memiliki kegiatan yang tidak biasa. Sepertinya tentara sudah selesai berkumpul dan mereka siap melancarkan serangan ke kota selatan. Petik 2. Selesai berbicara, Komandan Wang baru saja akan berbalik untuk pergi. Zhao Bin menggertakkan giginya dan berteriak, "Komandan, prajurit ini memiliki intel militer yang penting untuk dilaporkan." Diam, beraninya kau bersikap kurang ajar di depan Lord Commander. Petik 2. Zhong Tao tidak berpikir bahwa orang ini benar-benar berani melanggar perintahnya dan langsung melemparkan tendangan. Bagaimana mungkin Zhao Bin menjadi pasangan Zhong Tao? Dia langsung ditendang terbang olehnya dengan kaki, menyemburkan seteguk darah dengan batuk. Alis Komandan Wang berkerut dan dia berkata, "Apa yang terjadi?" Zhong Tao baru saja akan berbicara, tetapi Zhao Bin mengabaikan luka-lukanya dan berteriak di bagian atas paru-parunya, "Perlombaan iblis, ras iblis melewati parit alami Finkaling Ridge dan telah mengumpulkan pasukan yang hebat, ingin menyergap tiderain kota dari kota utara." Petik 2. Ekspresi Zhong Tao berubah dan dia berkata, "Tuan Komandan, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Masalah ini belum diverifikasi." Petik 2. Ekspresi Komandan Wang juga berubah suram dan dia berkata dengan suara serius, "Persis situasinya, biarkan dia selesai." Ye Yuan dua orang membuat jalan memutar panjang dan akhirnya perlahan-lahan terbang ke tebing. Sepanjang jalan, Ling Feng punya perasaan seperti sedang bermimpi. Kekuatan Heavenspan dunia Dewa Dunia tidak dapat terbang sama sekali. Perasaan menggantung di udara ini luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat terbang di udara suatu hari. Brother Ye yang lebih muda, ini semua benar-benar berkat Anda kali ini bahwa saya direnggut dari rahang kematian. Aku, Ling Tua, berutang budi padamu, kata Ling Feng. Huhu, Kapten Ling terlalu sopan. Anda semua membela kota Tiderain sampai mati, melindungi jutaan manusia di belakang Anda, berapa banyak nyawa yang harus Anda bayar? Justru karena ada penumpahan darah Anda di medan perang bahwa orang lain dapat hidup dan bekerja dalam damai, Ye Yuan tersenyum dan berkata. Wajah Ling Feng memerah karena perkataan Ye Yuan, agak malu. Di bawah tekanan ras iblis, mereka tidak punya pilihan selain melawan. Tidak melawan adalah kematian. Adik, Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Feng tanpa sadar sudah mengandalkan Ye Yuan. Ye Yuan mampu dan banyak akal, berani dan teliti. Dia benar-benar memiliki rasa aman di samping Ye Yuan. Sedikit senyum melintas di mulut Ye Yuan dan dia berkata, jalan kita kembali mungkin sudah terputus. Kenapa tidak? Kita memberikan dorongan ke belakang, bagaimana itu? Petik 2. Bab 1467 menyodorkan tombak ke belakang. Di kamp utama pasukan ras iblis, ketika Jenderal Besar Sandcliffe melihat pesan itu, wajahnya tampak muram. Siu berbohong bodoh ini, untuk benar-benar gagal menangani hal kecil ini. Demi pertempuran ini hari ini, Eminent Orchid Imperial City telah mempersiapkan selama beberapa dekade. Saya mengatakan bahwa dia tidak dapat mengambil tanggung jawab yang berat ini, tetapi Yang Mulia tidak mau mendengarkan. Membuat marah orang tua ini sampai mati. Sandcliffe meraung. Semua bawahan diam seperti jangkrik di musim dingin, tidak berani mengatakan apa-apa. Jenderal Agung Sandcliffe tiba-tiba akan bersikap bermusuhan dan pura-pura tidak mengenal teman-teman lamanya dalam kemarahannya. Jenderal Besar, sekarang setelah dimainkan seperti ini, kita hanya bisa menyerang dengan paksa. Untungnya, ekor di sana sudah ditangani dengan rapi. Tentara akan pergi dari Finkaling Ridge tanpa henti. Pertahanan kota utara jauh lebih lemah dari kota selatan. Selama kita bisa mengikat kekuatan militer yang memadai, kita bisa menembus kota sama saja. Petik 2. Yang berbicara adalah penasihat militer paling dipercaya Sandcliffe. Pada saat ini, hanya dia yang berani berbicara. Sandcliffe mendengus dingin dan berkata, si bodoh ini, setelah merebut kota, ayahmu pasti akan menunjukkan padanya beberapa warna. Berikan perintah kepada tentara, segera serang kota. Petik 2. Iya, saat jenderal mendengar, mereka segera menerima pesanan dan pergi. Pada saat yang sama, di dalam Lord Manor City kota Tiderain, Komandan Wang dan Jenderal Besar Guo Changmin sedang mendengarkan laporan militer Zhao Bin. Zhao Bin menahan luka-lukanya dan menceritakan kembali apa yang dia lihat dan dengar di hutan sekali lagi, lalu diam. Guo Changmin sama mantapnya dengan gunung, tanpa suka maupun duka.
Merenung sejenak setelah mendengar laporan itu, dia bertanya pada Wang Yifeng, bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Wang Yifeng sudah lama merenungkannya dan segera berkata, kata-kata Zhong Tao juga tidak masuk akal. Perlombaan iblis selalu licik. Kami telah menderita sedikit kerugian sebelumnya juga. Tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa mereka sengaja ingin membubarkan kekuatan militer kita. Tapi, aku merasa perlu waspada. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Bin juga menghela nafas lega. Guo Changmin perlahan berkata, masalah ini, tunggu sampai Ling Feng kembali sebelum berbicara. Jika intel itu benar, Yi Feng, tentara ketiga Anda untuk sementara waktu akan mengatur pertahanan untuk kota selatan dan memperkuat pertahanan kota selatan. Petik 2. Wang Yifeng menjawab, iya. Saat itu, ada seorang bawahan yang datang untuk melaporkan lagi, Jenderal besar, sekelompok besar tentara ras iblis tiba-tiba muncul di luar kota dan sudah mengepung tembok. Datang begitu cepat. Mendengar berita ini, wajah semua orang termasuk Guo Changming semuanya berubah secara drastis. Penampilan tentara ras iblis itu terlalu tiba-tiba. Mereka tidak menerima berita sama sekali. Guo Changmin berkata dengan suara serius, ada berapa orang di sana? Bawahan itu berkata, kawanan besar dan padat, terlalu banyak untuk dihitung. Perkiraan awal tidak kurang dari 300.000 orang, apapun yang terjadi. Petik 2. Desis. Semua orang menghirup udara dingin. Sebagai pasukan dengan skala 300.000 orang, pertempuran seperti ini tidak terjadi dalam waktu yang lama. Sepertinya saat ini, ras iblis sudah siap. Hanya ada 80.000 elit di kota Tiderain, tetapi ras iblis memiliki setidaknya 300.000 orang. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang mengerikan. Lewati perintah, semua pasukan harus segera menunggu perintah untuk mempertahankan musuh dari kota. Yi Feng, pasukanmu akan membagi setengah dari pasukannya dan garnisun kota utara. Segera kirim orang ke kota Kangding dan minta bala bantuan. Meskipun Guo Changmin terkejut, dia tidak panik. Satu pesanan demi satu dikeluarkan. Fin Kalingridge, dekat tebing, Xiu Lei meninggalkan tim 100 orang untuk menerima tentara ras iblis yang datang dari belakang. Benar-benar melihat hantu. Saya mendengar bahwa kota Kekaisaran Anggrek yang terkenal menghabiskan banyak uang untuk membuat kapal-kapal terbang ini, mentransfer lebih dari 100 keping batu magnetis surgawi dari kota-kota kekaisaran lainnya dengan tebusan raja. Awalnya berpikir bahwa kita dapat langsung menangkap kota Tiderain dengan pasukan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Saya tidak berharap untuk turun dengan kaki yang salah, untuk benar-benar terdeteksi oleh manusia. Petik 2. Kamu tidak melihat ekspresi Lord Xiulai, itu hanya akan membunuh orang. Jika itu aku juga ingin membunuh orang. Setelah Tiderain City ditangkap, Lord Xiulai tidak bisa melepaskan penderitaan yang dikritik dan ditertawakan Lord Suncliffe. Petik 2. Aku tidak bisa mengerti sampai sekarang, hanya siapa Mu Feng yang mereka semua temui, untuk benar-benar tidak memiliki satu pun yang lolos. Dua kapten ras iblis sedang mengobrol, sangat bingung dengan bocornya intel. Rencana awalnya mulus sebenarnya gagal total di tugas sederhana. Bagaimana tidak membuat orang tertekan? Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan keluar dan berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, sepertinya kalian semua sangat tertarik. Kenapa tidak? Aku akan memberitahu kalian. Petik 2. Tentara-tentara jahat itu tiba-tiba terkejut, sangat takjub dengan penampilan manusia. Alis perwira itu berkerut, merasa bahwa orang ini di depan matanya agak akrab. Tiba-tiba, matanya menunjukkan ekspresi ngeri ketika dia berkata dengan tak percaya, kamu salah satu manusia yang melompat dari tebing. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa muncul di sini? Petik 2. Tim 100 orang ini adalah penjaga pribadi Xiulai. Perwira ini adalah orang yang diikuti oleh sisi Xiulai sebelumnya. Jauh dari sana, dia melihat Ye Yuan dan Ling Feng melompat dari tebing, itu sebabnya dia akan merasa bahwa dia tampak akrab. Tapi ini seharusnya orang yang mati, bagaimana mungkin dia muncul di sini? Ketika yang lain mendengar kata-kata perwira itu, masing-masing dari mereka semua tampak heran. Belum pernah terdengar bahwa seseorang yang melompat dari jurang alami masih bisa hidup kembali. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, orang mati tidak perlu tahu banyak. Tatapan perwira itu berubah niat dan dia berkata dengan mencibir dingin, orang mati. Hanya orang-orang seperti Anda, Heaven Glimpse tahap awal. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda muncul, Anda mungkin salah. Aku, perwira ini, bukan perwira biasa. Petik 2. Aura perwira dilepaskan, meletus dengan aura yang kuat. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tahap akhir.
Perwira biasa hanya sekilas surga tingkat menengah, tetapi kekuatan penjaga pribadi Siulai adalah setingkat di atas prajurit biasa. Hahaha, manusia bodoh, apa kau bercanda? Kami penjaga pribadi, masing-masing bisa bertarung 1 lawan 10. Kamu benar-benar berani kembali untuk menyelamatkan dirimu sampai mati. Petik 2. Apakah Anda mencoba memberitahu kami bahwa Mu Feng mereka semua dibunuh oleh Anda? Biarkan saya memberitahu Anda, kami kapten, siapapun yang keluar secara acak dapat membasmi regu mereka. Petik 2. Manusia memang bodoh, berpikir bahwa mereka hebat dengan sedikit kekuatan. Untuk benar-benar berani datang dan memprovokasi kita, benar-benar membuat orang mati karena tawa. Petik 2. Beberapa kapten semua mengungkapkan ekspresi menghina, menatap Ye Yuan dengan ekspresi menghina. Kekuatan para kapten ini tidak biasa. Beberapa bahkan pembangkit tenaga listrik Heaven Glimpse tingkat menengah. Satu tahap awal Heaven Glimpse menantang tim 100 orang, lebih jauh lagi, mereka bahkan elit di antara para elit, ini hanya lelucon. Ye Yuan berkata dengan dingin, semua sama saja bagiku. Mengirim Ling Feng pergi, akhirnya aku bisa melepaskan tangan dan kakiku. Petik 2. Ye Yuan perlahan mengeluarkan pedang pembasmi jahat, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Puff. Kepala seorang kapten segera meledak. Bahkan esensi jahatnya tidak punya waktu untuk melarikan diri. Saat dia bergerak, itu menewaskan seorang kapten Heaven Glimpse tingkat menengah. Tatapan perwira itu menajam, akhirnya menyadari kehebatan Ye Yuan. Bocah ini tidak sederhana, serang bersama. Perwira itu berkata dengan sedih. Ye Yuan menyeringai dan dengan santai mengirim beberapa bintang sundering. Tubuh beberapa prajurit ras iblis langsung meledak, langsung dikeroyok oleh energi pedang. Satu orang dan satu pedang Ye Yuan menyapu di antara tim 100 orang ini yang mirip dengan zona tak bertuan. Semakin banyak perwira yang bertempur, semakin dia menjadi waspada. Apakah ini benar-benar seniman bela diri manusia yang lemah? Melihat jumlah tim 100 orang yang berkurang dengan cepat, hati perwira itu tenggelam ke dasar. Tiba-tiba, tatapan perwira itu berubah niat, matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ye Yuan menerobos. Bab 1468 memotong jalan Retrea. Kekuatanmu memang tidak buruk, itu tidak membuat saya terlalu bosan. Sekarang, saya dapat mengirim Anda semua di jalan. Petik 2. Suara Ye Yuan terdengar samar, membunyikan lonceng pemakaman tim 100 orang ini. Hanya untuk melihat sosok Ye Yuan menjadi kabur. Mereka sebenarnya tidak bisa merasakan jejak Ye Yuan. Terlalu cepat, Ye Yuan yang berhasil menembus Heaven Glimpse tingkat menengah, kekuatannya langsung melonjak dengan margin yang besar. Para prajurit ras iblis itu awalnya masih bisa bersaing sedikit, tapi sekarang, mereka benar-benar terlalu lemah untuk berdiri dalam satu pukulan. Perwira itu tampak ngeri. Bagaimana dia masih bisa peduli pada bawahannya? Sosoknya bergerak, melaju kencang ke kejauhan. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Yuan tertawa dingin, sosoknya berubah menjadi gumpalan asap ringan. Perwira itu bahkan tidak mengeluarkan jeritan dan langsung dimusnahkan. Yang lain berlari pontang-panting, tapi Ye Yuan tidak akan memberi mereka kesempatan sama sekali. Pedang menghambur seperti angin, menyapu bersih tim 100 orang ini segera. Saat itu, sebuah kapal terbang perlahan mendekat. Di kapal terbang, seseorang kebetulan melihat adegan Ye Yuan membantai tim 100 orang dan berteriak keras, "Apa yang kamu lakukan? Manusia, kau mencari mati." Petik 2. Aura kedatangannya sangat kuat. Dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik ras dewa-dewa asal, dia kemungkinan adalah perwira militer berpangkat tinggi. Ye Yuan menatap pihak lain dari jauh. Tiba-tiba, sedikit senyum mengejek melintas di sudut mulutnya dan dia berkata, "Orang-orang yang mencari mati, apakah kalian semua?" Kemudian, di bawah semua orang di tatapan tercengang kapal terbang, Ye Yuan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Ye Yuan sudah berdiri di tepi tebing saat ini. Satu langkah maju dan dia akan jatuh ke jurang yang alami. Apa yang dia lakukan? Apakah dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri dan akan bunuh diri? Petik 2. Manusia ini bukan orang bodoh, kan? Untuk benar-benar ingin melompat dari tebing untuk bunuh diri. Petik 2. Ya ampun, hatiku agak berdebar dari menonton. Jatuh. Namun, kenyataannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ye Yuan, langkahnya diambil dengan sangat solid, mirip dengan tanah datar. Sama seperti ini, Ye Yuan menginjak udara dan datang. Semua prajurit ras iblis memiliki bola mata mereka muncul, melihat adegan ini dengan tak percaya.
Orang ini benar-benar dapat menginjak udara dan terbang. Kamu pasti bercanda. Di bawah medan gravitasi yang begitu mengerikan, sebenarnya ada seseorang yang mampu terbang di udara. Tidak baik. Apa? Apa yang ingin dia lakukan? Petik 2. Perwira militer Dewa Alam asal itu tiba-tiba terkejut. Dia menemukan bahwa saat ini sepertinya bukan saatnya untuk terkejut. Ye Yuan menginjak udara dan datang, apa yang akan dia lakukan? Bunuh dia. Jangan biarkan dia mendekati kapal terbang. Jangan biarkan dia mendekat ke kapal terbang. Suara petugas militer The Origin Reality Dewa mengungkapkan kelelahan karena berteriak di bagian atas suaranya dan ketakutan. Dia menggunakan semua kekuatannya dan memukul telapak tangan ke arah Ye Yuan di udara. Telapak tangan dewa asal, kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Swoosh! Sosok Ye Yuan tiba-tiba jatuh tapi langsung menghindari telapak tangan ini. Di mana dia? Kemana dia pergi? Mungkinkah jatuh ke kematian? Hahaha, Tuan Li Kong luar biasa. Bocah itu masih ingin bermain trik. Sekarang, lihat bagaimana dia bermain. Petik 2. Berderit. Suara itu belum memudar ketika getaran niat terjadi di kapal terbang dan itu sebenarnya sedikit miring. Semua iblis terhuyung-huyung seolah dipukul. Apa yang terjadi? Mengapa kapal terbang itu miring? Petik 2. Sial, itu pang manusia. Dia ingin membalikkan kapal terbang itu. Petik 2. Mustahil. Kapal terbang ini ditempa dengan Dark Gold Heavy Metal. Bahkan pembangkit tenaga realem dewa asal tidak bisa mendorongnya. Bagaimana dia, seorang seniman bela diri Heaven Glimpse Realm, mungkin membaliknya? Petik 2. Tolong. Aku belum mau mati. Petik 2. Di kapal terbang ada teriakan keputusasaan di mana-mana. Bagi para prajurit ras jahat ini, saat ini hanyalah akhir dari dunia. Di sayap, tempat di mana kelompok tentara iblis tidak bisa melihat, sinar cahaya kemasan membanjiri tubuh Ye Yuan. Pada saat yang sama, medan kekuatan mengalir deras. Kapal terbang berat ini sebenarnya sedikit miring lagi. Ye Yuan berteriak, menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong. Kapal terbang itu langsung didorong ke sudut 90 derajat. Petik 2. Jeritan tragis datang satu demi satu. Setiap prajurit jahat mulai berteriak dengan panik. Saat kapal terbang miring, medan gravitasi yang mengerikan itu langsung menarik para prajurit jahat itu, jatuh ke jurang sedalam 100.000 kaki. Tidak peduli bagaimana mereka berteriak, itu tidak berhasil. Bahkan petugas realem dewa asal itu juga jatuh ke dalam jurang dengan cepat, menghilang dengan sangat cepat. Ye Yuan berdiri di atas kapal terbang, melihat pemandangan ini dengan dingin. Di atas jurang alami ini, Ye Yuan seperti ikan yang memasuki air, sementara tentara jahat ini seperti sekelompok bebek darat yang belum pernah ada di dalam air. Tidak peduli seberapa tinggi wilayahmu, seberapa kuat kekuatanmu, hanya ada yang mati tenggelam. Ye Yuan menunggu dengan sabar untuk sementara waktu. Benar saja, perahu terbang lain datang lagi. Kedua bank itu sangat berjauhan. Dengan kecakapan visual dari pembangkit tenaga listrik Dewa Alam, mereka tidak bisa melihat situasi di tepi yang berlawanan juga. Produk kapal terbang ini sangat kasar. Itu hanya dapat dikirim melalui satu arah, kemudian meluncurkan formasi arai untuk kembali, mobilitasnya sangat buruk. Selama dicegat di udara, itu hanya bisa menjadi domba yang menunggu pembantaian. Penggunaan kapal terbang semacam ini sangat sempit dan terbatas. Tanpa medan gravitasi yang kuat seperti ini, ia tidak punya tempat untuk menampilkan kemampuannya sama sekali. Selanjutnya, ras iblis ingin melemparkannya ke medan perang dan tidak punya waktu untuk berkembang dengan cermat sama sekali. Karena itu menguntungkan Ye Yuan. Ye Yuan menunggu di dekat tunggul pohon untuk seekor kelinci berlari sendiri di sisi pantai. Setengah hari, dia membalik-balik 5 kapal terbang. Di antara ini, hanya para ahli reality dewa asal sebanyak 3. Begitu mereka naik kapal terbang, mereka hanyalah anak domba yang menunggu pembantaian, tanpa kekuatan sedikit pun untuk membalas sama sekali. Begitu kapal terbang itu dimiringkan, medan gravitasi yang mengerikan akan segera menarik mereka ke dalam jurang. Wajah si Ulai sangat suram, seluruh orangnya tampak gelisah dan gelisah. Apa yang mereka lakukan? Kenapa orang-orang di belakang belum datang? Di hutan lebat, si Ulai meraung. Di depan adalah gerbang kota utara kota Tiderain. Mereka telah menunggu di hutan lebat selama ini, menunggu kesempatan untuk menyerang kota. Kecuali, seperti yang mereka harapkan, kota Tiderain memang memperkuat pertahanan kota utara. Pada saat ini,
Seorang tentara bergegas dengan kecepatan tinggi, berlutut di depan Xiu Lai, dan berkata, "Yang mulia, Centurion Tong Huai dan tim 100 orangnya sudah hilang." Bawahan ini menunggu sangat lama di tepi tebing, tetapi tidak ada satupun kapal terbang yang datang. Petik 2. Apa katamu? Ekspresi Xiu Lai berubah drastis saat dia berteriak dengan dingin. Bukan hanya Xiu Lai, wajah para jenderal di sisinya semua putih seperti lembaran. Berita ini hanya merupakan kejutan bagi mereka. Tanpa kapal terbang, mereka setara dengan kekuatan yang terisolasi. Meskipun mereka bisa berputar-putar dari dalam hutan, hutan lebat ini tidak cocok untuk pasukan berskala besar mereka untuk maju sama sekali. Ada banyak binatang buas yang kuat di dalam hutan lebat. Begitu mereka mengagetkan kawanan binatang buas dan memulai pasang binatang buas, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Oleh karena itu, wilayah Ling Feng yang mereka semua patroli kadang-kadang bisa berlari ke regu balap setan skala kecil. Namun perjalanan besar-besaran tidak bisa dilakukan sama sekali. Kedua mata-mata itu sudah mati, mungkinkah masih ada pembangkit tenaga manusia yang berbaring di penyergapan di dekatnya? Mustahil. Lebih dari 50 mil radius telah dicari, tidak ada yang lain sama sekali. Siapa yang melakukannya? Bahkan jika Tong Huai mereka semua berlari ke dalam pembangkit tenaga dewa asal, itu juga tidak mungkin bagi tidak satu orang untuk melarikan diri, kan? Petik 2. Xiu Lai memeras otaknya, tetapi dia tidak bisa mencari tahu apa yang sedang terjadi, apapun yang terjadi.